Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan meyakini bahwa seluruh kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mempergunakan semua kenikmatan tersebut pada perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, serta orang-orang yang konsisten mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Selanjutnya saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para hadirin semuanya untuk meningkatkan takwa kita, yaitu dengan kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jamaah rahimakumullah, di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada umat ini adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa petunjuk menuju kebahagiaan hidup sejak di dunia hingga di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-164, yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul, yaitu Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ali Imran ayat 164. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berada dalam kegelapan, gelap kekufuran, kesyirikan, dan berbagai kemaksiatan serta kezaliman. Yang kuat menindas yang lemah, bahkan mereka berpecah belah dalam peribadahan mereka. Ada yang menyembah batu, pepohonan, matahari, dan bulan. Ada pula yang menyembah para malaikat dan orang-orang yang soleh dianggap mereka. Dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadi teranglah bumi setelah gelapnya, terbimbinglah manusia setelah tersesatnya. Lalu Allah angkat manusia dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, dari gelapnya kejahilan dan kezaliman menuju terangnya iman dan amal kebaikan. Betapa besar jasa beliau terhadap umat ini. Begitu banyak perjuangan dan pengorbanan yang beliau berikan, yang manfaatnya demikian luas dan bisa kita rasakan hingga saat ini.
Sangat besar kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-128, yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. At-Taubah ayat 128. Jamaah rahimakumullah, sudah sepantasnya bagi kita setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini, untuk kita berterima kasih kepada beliau, mencintai dan mengagungkan beliau. Kita benarkan apa yang beliau kabarkan, kita laksanakan apa yang beliau perintahkan, dan kita jauhi apa yang beliau larang atau peringatkan, serta kita berpegang teguh kepada tuntunan beliau hingga ajal kita akan datang. Jamaah rahimakumullah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perasaan yang semestinya ada dalam diri setiap orang yang beriman. Bagaimana tidak, beliaulah yang mengajarkan bimbingan-bimbingan dari Allah yang seluruhnya memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Seorang yang beriman haruslah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada kecintaannya kepada anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, bahkan kecintaan kepada seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga akulah yang paling ia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah At-Taubah ayat 24, "Katakanlah, jika ayah-ayah kalian, anak, saudara sekandung, istri, dan kerabat kalian, maupun harta yang kalian upayakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian senangi, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggulah hingga Allah mendatangkan azabnya, dan Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik." At-Taubah ayat 24. Bahkan kecintaan kepada Nabi haruslah lebih besar dibandingkan kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Anda adalah yang paling saya cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali diri saya sendiri." Mendengar hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, belum sempurna imanmu hingga aku lebih dicintai dibandingkan dirimu sendiri." Maka Umar pun berkata, "Kalau begitu, sekarang demi Allah, Anda benar-benar lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Maka sekarang wahai Umar, telah sempurnalah imanmu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, cinta kita kepada Nabi tidaklah boleh sebagai tandingan bagi Allah. Cinta kepada Allah haruslah di atas segala-galanya. Kita cinta kepada Nabi seharusnya karena Allah, bukan cinta yang berdiri sendiri sebagai tandingannya bagi Allah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau adalah seorang Rasul, namun beliau adalah manusia biasa yang tidak berhak mendapatkan ibadah dan penghambaan dari kita. Itu pula lah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dan kaum yang beriman. Nabi pun melarang kita dari memuji beliau secara berlebihan sebagaimana pujian Nasoroh kepada Nabi Isa putra Maryam. Demikianlah penjagaan beliau dari perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Allah berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Umar radhiyallahu anhu berbicara di atas mimbar dengan menyatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memujiku sebagaimana pujian Nasoroh kepada putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hambanya, maka ucapkanlah aku sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa merealisasikan cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, semoga saya sampaikan tausiah singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan menolong kita untuk merealisasikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.